Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurul Aini. Saya merupakan dosen program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu dasar-dasar ilmu tanah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelumnya, saya akan menjelaskan identitas mata kuliah yang saya ampu ini. Jadi, mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah memiliki kode TNH 616201 dan diberikan di semester ganjil atau semester 3, serta memiliki jumlah SKS yaitu 3 SKS, di mana 2 SKS yaitu teori dan 1 SKS-nya yaitu praktikum. Dan tidak ada mata kuliah prasyarat dalam mengikuti perkuliahan ini. Berikut adalah deskripsi mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, di mana mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan aplikasi dalam bidang ilmu tanah yang mencakup pokok bahasan mengenai pengertian dan definisi, proses pembentukan tanah, konsep air tanah, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan merumuskan serta pengelolaan untuk pertanian berkelanjutan. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah yang terdiri dari 9 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan definisi tanah, sejarah perkembangan konsep tanah, hubungan tanah dengan peradaban manusia, dan fungsi tanah dalam ekosistem. Yang kedua yaitu mampu untuk memberikan argumentasi mengenai proses pembentukan tanah. Yang ketiga yaitu mampu mengimplementasikan tentang konsep air tanah. Yang keempat yaitu mampu menganalisis sifat fisik tanah dan perannya sebagai contoh untuk menentukan kualitas tanah. Yang kelima yaitu mampu menghubungkan konsep biologi tanah dengan kualitas tanah. Yang keenam yaitu mampu menjelaskan sifat-sifat kimia tanah. Yang ketujuh yaitu mampu mengidentifikasi perilaku haram makro dan mikro serta cara pengelolaannya. Yang kedelapan yaitu mampu merancang cara melakukan survei dan penggunaan tanah untuk pertanian berkelanjutan. Yang kesembilan yaitu mampu merumuskan proses degradasi tanah dan mendesain cara pengelolaannya secara berkelanjutan. Berikut adalah materi pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, yaitu ada 9 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di pendahuluan ini menjelaskan konsep dasar-dasar ilmu tanah. Kemudian yang kedua yaitu proses pembentukan tanah. Yang ketiga yaitu hubungan tanah, air, dan tanaman. Yang keempat yaitu fisika tanah. Yang kelima yaitu biologi tanah. Kemudian pokok bahasan yang keenam yaitu kimia tanah. Yang ketujuh yaitu unsur hara tanaman. Yang kedelapan yaitu survei tanah dan evaluasi lahan. Dan pokok bahasan yang kesembilan yaitu konsep pertanian berkelanjutan. Dan berikut adalah beberapa referensi yang dapat digunakan, yang kami gunakan dalam perkuliahan dasar-dasar ilmu tanah. Kemudian sistem pembelajaran di mana delivery dan interaction di sini sudah terbentuk. Di perkuliahan saya menggunakan sistem synchronous learning secara blended ataupun hybrid yang terdiri dari tatap muka dan tatap maya.
tatap muka itu dilaksanakan di kelas dan tatap maya itu menggunakan Zoom Meeting, WAG, kemudian LMS Unila ataupun Vclass. Dan metode yang saya terapkan dalam perkuliahan ini yaitu ceramah dan diskusi. Berikut saya tunjukkan cuplikan gambar bentuk Vclass dan juga pada saat perkuliahan dengan tatap maya via Zoom ataupun tatap muka di kelas. Sedangkan pada praktikum kami 100% sudah luring dan metode yang diterapkan yaitu demonstrasi dan simulasi serta praktik langsung seperti pada gambar. Kemudian untuk sistem penilaian dan prinsip asesmen pada mata kuliah ini yaitu dibagi menjadi penilaian perkuliahan atau teori dan penilaian praktikum. Karena penilaian perkuliahan 2 SKS, maka bobot penilaian perkuliahan lebih besar yaitu 70% dan praktikum 30%. Di mana pada perkuliahan ada 4 komponen penilaian. Yang pertama yaitu kuis, di mana kuis ini indikatornya adalah penguasaan pengetahuan dengan tes tertulis, bobotnya yaitu 5%. Kemudian ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini indikatornya adalah penguasaan pengetahuan aplikatif dari mahasiswa dan bobotnya adalah 5%. Kemudian UTS dan UAS. UTS dan UAS ini indikatornya adalah penguasaan pengetahuan dengan tes tertulis, bobotnya masing-masing 30%. Sehingga total untuk penilaian perkuliahan atau teori yaitu sebesar 70%. Sedangkan penilaian praktikum yaitu 30% yang terbagi menjadi pertama yaitu pretest ataupun posttest dengan bobot 5%, kemudian keaktifan di lab ataupun di lapang yang dilihat adalah penguasaan keterampilan di lab ataupun di lapang, bobotnya yaitu 5%. Kemudian laporan dari hasil praktikum dengan bobot yaitu 5%. Dan yang terakhir adalah UAP atau ujian akhir praktikum dengan bobot 15%. Sekian penjelasan singkat saya tentang mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Berikutnya akan saya tampilkan cuplikan pada saat pembelajaran mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang telah join pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Ya, minggu ini kita sudah masuk pada minggu ke-9 dan sesuai dengan RTS yang telah dijelaskan atau disampaikan di awal perkuliahan, maka topik pada minggu ini yaitu mengenai sifat kimia tanah. Nah, dari adik-adik yang sudah membaca mungkin ya materi atau topik mengenai sifat kimia tanah, kira-kira ada yang tahu apa saja sifat kimia tanah ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dimas. Untuk sifat-sifat kimia tanah sendiri itu meliputi seperti KTK tanah, pH tanah, dan mungkin bahan organik tanah, Bu. Oke, ya betul. Kemudian terima kasih Dimas. Yang lainnya ada yang mau mencoba menjawab lagi, menambahkan? Oke, kalau cukup Ibu lanjutkan ya. Nah, ini dia pokok bahasan pada perkuliahan minggu ke-9 ini ya. Yang pertama yaitu reaksi tanah atau pH tanah. Yang kedua yaitu koloid tanah.
yang ketiga yaitu kapasitas tukar kation, dan yang keempat adalah kejenuhan basa. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan setelah adik-adik mengikuti perkuliahan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat kimia tanah sebagai penentu kualitas tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana hubungan sifat-sifat kimia tanah dengan pertumbuhan tanaman. Nah, ini yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai reaksi atau pH tanah, di mana pH tanah ini menunjukkan kemasaman atau kebasahan tanah. Nah, pH itu menunjukkan banyaknya ion konsentrasi H+ di dalam tanah. Nah, apabila konsentrasi ion H+ di dalam tanah itu lebih kecil daripada OH-, maka akan bersifat alkalin atau basa, di mana pH-nya itu lebih dari 7. Nah, apabila konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH-, maka akan bersifat netral, di mana pH-nya sama dengan 7. Dan apabila konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion H-, maka akan bersifat masam, di mana pH-nya kurang dari 7. Nah, kemasaman tanah ini terbagi menjadi dua, ya. Ada kemasaman aktual atau aktif dan ada kemasaman potensial. Nah, kalau kemasaman aktif ini berasal dari jumlah ion H+ yang berada di dalam larutan tanah. Sedangkan kemasaman potensial ini berasal dari ion H+ dan juga ion Al3+ yang berada di kompleks jerapan dan juga bisa di larutan tanah. Nah, untuk penetapan pH tanah ini ada dua, ya. Jadi kalau di lab itu bisa menggunakan pH meter, ya. Kita bisa menggunakan larutannya yaitu H2O dan juga 1 normal KCl. Sedangkan kalau di lapang itu kita bisa menggunakan pH paper. Nah, berikut adalah peranan pH atau pentingnya kita mengukur pH tanah, ya. Yang pertama, pH ini berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Dapat kita lihat pada gambar bahwa rata-rata unsur hara, khususnya unsur hara makro, itu relatif tersedia pada pH di atas 5,5 sampai 7, ya, seperti unsur hara N, P, K, kemudian Ca, Mg, dan S, ya. Sedangkan kalau untuk unsur hara mikro itu relatif tersedia pada pH di bawah 5,5 seperti Fe, Mn, Zn, Cu, dan Co. Sedangkan untuk unsur hara seperti molibdenum dan juga boron yaitu relatif tersedia pada pH 5,5 sampai 7. Nah, selanjutnya peranan pH yang kedua yaitu menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap oleh tanaman. Jadi, pada pH rendah, ya, unsur hara P ini akan difiksasi oleh Al dan Fe. Sedangkan pada pH tinggi, unsur hara P ini difiksasi oleh Ca dan Mg. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi aktivitas ataupun perkembangan mikroorganisme. Ya, biasanya bakteri ini akan berkembang baik pada pH sekitar 5,5. Sebagai contoh, bakteri pengikat nitrogen dari udara dan bakteri nitrifikasi. Nah, ini dapat berkembang baik pada pH kurang lebih atau di atas 5,5. Kemudian yang kedua, jamur dapat berkembang baik pada pH yang relatif rendah. Dan peranan pH yang ketiga ini salah satunya yaitu mempengaruhi aktivitas enzim fosfatase, ya, di mana aktivitas enzim ini akan meningkat dengan meningkatnya pH tanah sampai dengan pH optimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanah asam versus tanah alkalin, di mana tanah asam ini umumnya ber-pH rendah yang pastinya, ya. Kemudian berkembang dari yang tanah tua, ya, yang telah mengalami pelapukan lanjut, ya.
Kemudian, biasanya terdapat di daerah tropika dengan temperatur dan curah hujan yang tinggi. Dan biasanya tanah asam ini tidak subur dengan ketersediaan unsur hara yang relatif rendah dan juga memiliki KTK dan KB yang rendah serta kandungan Al yang tinggi. Nah, bagaimana cara pengelolaan tanah asam ini? Yang pastinya untuk pengelolaan tanah asam itu bisa dengan memberikan kapur atau pengapuran. Nah, biasanya kapur yang diberikan di sini bisa berupa kalsit ataupun dolomit. Nah, selanjutnya tanah alkalin. Kalau tanah alkalin ini berkembang di daerah arid dan semi arid. Kemudian ion yang dihasilkan biasanya bersifat basa dan ketersediaan unsur-unsur basa seperti Ca, Mg, dan K itu meningkat, ya. Kemudian kelarutan Al-nya rendah dan memiliki KTK dan Kb yang tinggi. Kemudian untuk pengelolaan tanah alkalin, ya, karena biasanya pH-nya terlalu tinggi, ya, maka perlu dikelola ya untuk menurunkan pH. Nah, biasanya bisa dengan penambahan belerang ataupun sulfur ya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai koloid tanah, di mana koloid tanah ini merupakan bahan mineral dan bahan organik tanah yang sangat halus. Karena dia halus sehingga memiliki luas permukaan yang tinggi. Nah, koloid tanah ini terbagi menjadi dua, ada koloid anorganik dan ada koloid organik. Jika koloid anorganik ini adalah koloid liat ataupun mineral. Biasanya berukuran kurang dari 0,001 mm ya. Nah, dia ini biasanya tersusun dari mineral liat, silikat, dan mineral liat bukan silikat. Nah, di sini terdapat sifat dan ciri koloid liat. Jadi yang pertama umumnya berbentuk kristal. Kemudian yang kedua umumnya bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga koloid liat ini menjerap dan mempertukarkan kation, ya. Dan yang keempat yaitu mampu menyerap air. Nah, ini contoh mineral liat ya. Jadi ada mineral liat tipe 1:1, contohnya ini ada kaolinit, kaulisit, dan juga ada mineral liat tipe 2:1. Contohnya itu seperti montmorillonit dan ilit. Yang kedua ada koloid organik atau humus ya. Nah, koloid organik atau humus ini berasal dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah membusuk dan menjadi bagian dari padatan tanah. Dan sebagian besar terdiri dari rantai karbon dilengkapi dengan unsur H dan O dan memiliki gugus fungsional serta memiliki daya jerap air dan kation yang lebih tinggi dibandingkan dengan koloid liat ya. Ini adalah yang untuk koloid organik. Nah, kemudian berdasarkan kelarutan humus di dalam alkali maupun asam, nah humus ini dibedakan menjadi 3. Jadi ada asam fulvik, ada asam humik, dan ada asam humin. Asam fulvik ini memiliki bobot molekul paling ringan, kemudian larut di dalam asam maupun alkali. Sedangkan kalau asam humik ini memiliki bobot molekul dan warna sedang, kemudian larut dalam alkali, tetapi tidak larut di dalam asam. Sedangkan kalau asam humin ini memiliki molekul paling berat, kemudian warna gelap, dan tidak larut di dalam asam maupun alkali. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kapasitas tukar kation atau yang dikenal dengan KTK. Sebelum kita membahas kapasitas tukar kation, kita harus mengetahui apa itu kation. Nah, kation itu merupakan ion yang bermuatan positif. Contohnya seperti Ca2+, Mg2+, K+, kemudian Na+, dan lain sebagainya ya. Kemudian KTK ini memiliki kemampuan koloid tanah untuk menjerap dan mempertukarkan kation. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan KTK. Dan KTK ini menunjukkan banyaknya kation dalam mili ekuivalen yang dapat dijerap dan dipertukarkan oleh tanah per satuan berat tanah dalam 100 gram tanah. Sehingga biasanya satuan KTK itu adalah mili ekuivalen per 100 gram
tanah. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya KTK tanah. Jadi yang pertama yaitu ada reaksi tanah atau pH, di mana biasanya pada tanah-tanah dengan muatan tergantung pH, maka meningkatnya pH cenderung meningkatkan KTK. Kemudian yang kedua, tekstur tanah atau jumlah liat. Jadi di sini liat merupakan tempat pertukaran kation ya. Jadi tanah-tanah dengan kandungan liat yang tinggi umumnya akan memiliki KTK yang tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah yang memiliki kandungan liat yang rendah. Kemudian yang ketiga, jenis mineral liat. Sebagai contoh di sini tanah dengan jenis mineral liat tipe 2:1 ini akan memiliki KTK yang lebih tinggi dibandingkan tanah dengan jenis mineral liat tipe 1:1. Kemudian yang keempat, bahan organik ya. Jadi semakin tinggi bahan organik di dalam tanah, maka KTK-nya juga akan semakin tinggi. Nah, berikut adalah jumlah rata-rata KTK koloid-koloid utama tanah ya. Jadi kalau humus ini memiliki KTK sebesar atau berkisar 200 mili ekuivalen per 100 gram tanah ya. Sedangkan kalau vermikulit ini memiliki KTK berkisar 100 sampai 150 mili ekuivalen per 100 gram tanah. Kalau monmorillonit ini memiliki KTK sebesar 70 sampai 95 mili ekuivalen per 100 gram tanah. Sedangkan kalau ilit ini sebesar 10 sampai 40 mili ekuivalen per 100 gram tanah. Dan di sini kaolinit KTK-nya cukup kecil yaitu berkisar 3 sampai 15 mili ekuivalen per 100 gram tanah. Dan begitu juga seskoioksida. Ini KTK-nya sangat kecil, hanya berkisar 2 sampai 4 mili ekuivalen per 100 gram tanah. Nah, kemudian parameter keempat yaitu mengenai kejenuhan basa. Nah, di sini kita akan mengenal kation-kation utama di dalam tanah itu dibedakan menjadi ada kation basa dan ada kation asam. Kation basa itu contohnya adalah CaDd, MgDd, NaDd, dan KDd. Sedangkan kalau kation asam itu ada HDd dan AlDd. Nah, Kb ini merupakan perbandingan antara jumlah kation-kation basa, ya, yang ini ya, yang di atas, dengan jumlah semua kation yang terdapat di kompleks jerapan tanah. Sehingga rumus Kb ini adalah jumlah kation-kation basa seperti CaDd plus MgDd plus NaDd plus KDd dibagi dengan KTK ya dikali dengan 100%. Nah, berikut adalah hubungan antara Kb, KTK, dan reaksi tanah. Di mana di sini reaksi tanah atau pH itu berkorelasi dengan KTK maupun Kb. Jadi KTK tanah meningkat dengan seiring meningkatnya pH. Sedangkan Kb tanah juga meningkat dengan meningkatnya KTK tanah. Nah, di sini hubungan Kb dengan tingkat kesuburan tanah dapat kita lihat bahwa tanah dikatakan subur apabila memiliki kejenuhan basa lebih besar dari 80%. Kemudian tanah dikatakan dengan tingkat kesuburan yang sedang apabila memiliki Kb 50 sampai 80%. Dan tanah dinyatakan tidak subur apabila Kb-nya kurang dari 50%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Anissa Ari. Ya, baik. Nama saya Anissa Ari. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pada koloi tanah, yaitu sifat dan ciri koloi tanah, itu umumnya memiliki muatan negatif. Kira-kira dari mana ya, Bu, asal muatan negatif pada mineralnya tersebut? Terima kasih, Bu. Ya.
Ya, Anissa, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi bagus ya pertanyaannya. Jadi, dari mana sih asal muatan negatif tersebut? Jadi, yang pertama, muatan negatif pada tanah itu atau pada koloi tanah itu bisa berasal dari patahan ujung kristal. Jadi, ujung kristalnya patah sehingga bisa menghasilkan muatan negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berasal dari substitusi isomorfik. Jadi, akan ada penggantian kation dalam struktur kristal oleh kation lain ya yang mempunyai ukuran yang sama namun valensinya yang berbeda. Nah, biasanya kation yang menggantikan mempunyai valensi yang lebih rendah daripada yang digantikan. Nah, contohnya misalkan Si4+ itu digantikan oleh Al3+. Nah, di sana sehingga akan terjadi satu kelebihan muatan negatif. Sebagai contoh lagi, misalkan Si4+ akan digantikan oleh Mg2+. Nah, sehingga di sana akan terjadi dua kelebihan muatan negatif. Ya, begitu Anissa. Bagaimana Anissa? Baik, Bu, sudah jelas. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada pertanyaan? Oke, atau cukup? Kalau cukup, ya, Ibu akan mengadakan kuis, ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan. Kita akan menggunakan Kahoot, ya. Sudah terlihat yang Ibu share? Sudah, Bu. Oke. Silahkan kalian siapkan device-nya masing-masing, ya. Ya, silahkan kalian join terlebih dahulu. Siap ya? Oke, semuanya benar ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, poin tertinggi ini Temi ya. Silakan selanjutnya. Oke, 7 yang benar ya. Oke, kuis selesai ya. Nomor 3, Jessica ya. Kemudian yang kedua, Despa. Yang pertama ini Tasya ya. Jadi selamat ya pada ketiga teratas ya. Ya, itu tadi perkuliahan kita hari ini ya. Tadi kalian juga sudah melaksanakan kuis ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah join pada perkuliahan kita hari ini. Untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bu.